Bismillahirrahmanirrahim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma ij'alna fahman ka fahmin nabiyyin wa hifdzan ka hifdzil mursalin wa ilhaman ka ilhamil malaikatikal muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Qala al-musannif rahimahullah wa nafa'ana Allah bihi wa bi ulumihi wa amatana bi barakatihi fid dharain amin. Al-arifu la yazulu tiraruhu wa la yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Al-arifu, orang yang ahli makrifat, la yazulu tiraruhu, rasa sangat butuhnya kepada Allah tidak pernah hilang. Wa la yakunu ma'a ghairillah qararuhu, walaupun dia berada bersama selain Allah. Orang yang ahli ma'rifat itu hatinya tidak pernah hilang rasa butuhnya yang terus-menerus kepada Allah. Rasa melaratnya yang kepada Allah enggak pernah hilang secara terus-menerus. Ittirar itu keterpaksaan yang sangat, kebutuhan yang sangat. Kata-kata ittirar itu ibarat orang yang kelaparan, nggak ada yang dimakan. Di situ ada yang dimakan, hanya bangkai. Memakan hanya bangkai yang dimakan itu namanya ittirar. Kondisinya sangat terpaksa. Itulah hatinya orang-orang yang ahli ma'rifat. Al-arifu la yazulu tiraruhu, orang yang ahli ma'rifat itu tidak pernah hilang rasa sangat butuhnya kepada Allah. Ihtiyaju artinya butuhnya kepada Allah. Bal huwa daimun mustamirun li syuhudihi qabdatallahi samilatal mukhitata. Bal huwa daimun, bahkan rasa butuhnya kepada Allah itu langgeng, kekal. Mustamirun, terus menerus. Li syuhudi, karena melihatnya orang ahli ma'rifat qabdatallahi, akan genggaman kekuasaan Allah. Orang ahli ma'rifat itu merasa dirinya berada di dalam genggaman kekuasaan Allah, sehingga enggak pernah merasa dirinya itu lepas dari Allah. Qabdat itu artinya genggaman. Kita ini berada dalam genggaman kekuasaan Allah yang terus-menerus. Seandainya adalah kelapangan sedikit saja itu karena basatnya Allah. Apa basat? Artinya karena Allah membuka genggamannya. Ketika Allah membuka genggaman kekuasaannya, maka hati kita jadi luas. Susah namanya qabdat, gembira namanya basat. Allah itu punya nama Al-Qabid, artinya zat yang maha menggenggam. Allah punya nama Al-Basit, artinya zat yang maha meluaskan, membuka. Jadi sebenarnya manusia itu ketika susah dan ketika gembira, ini enggak lepas dari asma Allah Al-Qabid dan Al-Basit. Yang bikin susah itu Allah yang punya nama Al-Qabid. Ketika dibikin susah, digenggam, maka jadi susah. Ketika dibuka genggamannya namanya Al-Basit, maka manusia jadi luas, jadi gembira, jadi senang. Senang dan susah itu sebenarnya dalam satu genggaman kekuasaan Allah. Makanya yadullah fawqa aydihim. Yadullah fawqa aydihim, kekuasaan Allah yang diserupakan tangan itu berada di dalam beberapa kekuasaan makhluknya. Makhluk berkuasa kayak apa, berkehendak kayak apa, berkeinginan kayak apa. Sampai dikatakan sawabikul himmam la tahruku aswarul aqdar. Sawabikul himmam, semangatmu, cita-citamu yang menggebu-gebu. Bahkan ibaratnya kalau Nabi
mukjizat, kalau wali karomah. Latah ruku aswarul akdar itu tidak bisa membedah beberapa ketentuan Allah yang diserupakan bagikan pagar. Itu tetap dalam kekuasaan ketentuannya Allah. Nabi bisa membelah bulan. Itu juga nggak lepas dari kekuasaan Allah. Ketentuannya Allah. Atau mukjizat-mukjizat yang lain. Makanya ya Allah fauqa aydihim. Satu kekuasaan Allah yang diserupakan bagian tangan di atas beberapa kekuasaan makhluk. Jadi kita itu harus merasa dalam genggaman kekuasaan Allah. Digenggam, kalau susah itu digenggam, kalau lagi gembira, genggamannya dibuka. Namanya Al-Basit, yang maha melapangkan, yang maha meluaskan. Kalau Qobat, yang maha menyusahkan, yang maha menyedihkan, yang maha menyempit. Karena orang ahli marifat itu nggak pernah lepas hatinya memandang rasa butuhnya kepada Allah yang terus menerus dia merasa dalam genggaman kekuasaan Allah yang mencakup asamilata, yang mencakup, yang menyeluruh, al-mukhitata, yang meliputi. Allah itu kekuasaannya meliputi langit, bumi seisinya. Ahli langit, ahli bumi. Ini nggak ada yang bisa hidup tanpa genggaman kekuasaan Allah. Nggak ada yang dapat rezeki tanpa genggaman kekuasaan Allah. Nggak ada yang sukses tanpa genggaman kekuasaan Allah. Nggak ada yang jadi ahli ibadah juga tanpa genggaman kekuasaan Allah. Makanya orang ahli marifat itu hatinya terus menerus minta tolong kepada Allah karena merasa nggak pernah lepas dari genggamannya Allah. Wali ma'rifati binafsihi. Karena mengenalnya orang ahli ma'rifat dengan dirinya. Orang ahli ma'rifat itu mengenal dirinya itu berasal dari ketiadaan. Lantas diwujudkan oleh Allah. Merasa bahwa wujudnya dirinya itu miliknya Allah. Wujudnya jasad, wujudnya roh, wujudnya ilmu, wujudnya kekuasaan, wujudnya kehendak. Wujudnya apapun yang ada dalam dirinya itu semuanya miliknya Allah. Kalau semuanya miliknya Allah, maka hatinya merasa hati yang melarat. Punya, tapi merasa nggak memiliki. Secara zahirnya kita ini punya. Dia punya jasad, punya hidup, punya roh, punya harta, punya anak, punya istri. Tapi hakikatnya kedudukan kita ini melarat. Artinya melarat sebenarnya itu bukan milik kita sendiri. Dalam bahasa umumnya itu hanya titipan. Tapi sebenarnya Allah yang nggak pernah nitipin. Ya asli miliknya Allah. Yang nggak pernah diakui. Tapi karena keserakahan manusia, lupa sang pencipta, akhirnya merasa memiliki. Merasa memiliki jasad, merasa memiliki roh, merasa memiliki hidup, merasa memiliki ilmu. Kalau merasa memiliki ilmu, akhirnya menyombongkan dengan ilmunya. Nggak ngerti ilmu itu, ilmunya Allah. Karena merasa punya ilmu, nggak merasa melarat, udah cukup. Akhirnya enggan belajar. Karena merasa saya ini cukup. Loh, padahal manusia itu sifatnya fakir, melarat. Nabi aja yang ilmunya nyamudra. Kata Allah, wa qur rabbi zidni Muhammad, katakanlah pada umatmu, Rabbi, dia Tuhanku, zidni tambahkanlah padaku al-ilma, akan ilmu. Dan Nabi Muhammad yang nyamudra ilmunya aja masih suruh nyari tambahan ilmu. Itu menunjukkan seseorang itu harus merasa melarat. Seluas-luasnya ilmu manusia itu hanya setetes air yang bagaikan setetes air di laut. Jadi orang yang sempurna itu orang yang senantiasa mencari ilmu, tapi merasa dirinya nggak punya ilmu. Setiap hari ilmunya bertambah, tapi setiap hari ilmu itu netes laut. Artinya hatinya hanya Allah, Allah, Allah. Yang ada hanya samudra, ilmunya Allah. Nah, kalau ilmu itu nggak diteteskan di laut, disandarkan kepada dirinya sendiri, dia akan sombong, akan congkak. Punya ilmu nggak digunakan, jengkel.
Punya ilmu tahlil, nggak ada orang undang tahlil, sebel. Punya ilmu tahlil, belajarnya aja berguru 7 kiai tahlil. Enggak diundang, sebel. Lo berkali nggak didobel aja jengkel kok. Oh itu ustadznya masa nggak didobel. Umumnya kan double, ini ilmunya mahal. Tapi kalau ilmu itu miliknya Allah, digunakan ya karena Allah, nggak digunakan ya karena Allah. Karena yang bikin manfaat dan nggak manfaat itu Allah. Dia merasa dalam genggaman kekuasaannya Allah. Dimuliakan ya karena Allah, nggak dimuliakan ya karena Allah. Merasa ilmunya nanti kayak iblis, merasa sombong, merasa hebat, nggak ngerti semuanya adalah miliknya Allah. Makanya man arafa nafsahu faqad arafa rabbahu. Barang siapa mengenal sejatinya dirinya, kalau dirinya itu melarat, kok ada kaya, mesti kaya itu miliknya Allah. Barang siapa mengenal dirinya itu bodoh, kok ada ilmu, ilmu mesti miliknya Allah. Barang siapa merasa kalau dirinya itu lemah, kok ada kekuatan, kekuatan mesti miliknya Allah. Itu namanya mengenal diri. Faqad arafa rabbahu, mesti mengenal Tuhannya. Wa man jahila nafsahu faqad jahila rabbahu. Barang siapa enggak kenal jati dirinya, ya enggak kenal sejatinya Tuhannya. Wa malam ya'rif rabbahu ya faqad kafara. Barang siapa enggak kenal sejatinya Tuhannya, ya maka sungguh dia telah kafir. Orang kafir itu artinya terdinding, namanya kafir. Hatinya terdinding, nggak kenal Tuhan, dikiranya miliknya sendiri. Kafir itu artinya terdinding, bodoh terhadap Tuhannya. Kalau bodoh terhadap Tuhannya ya kafir. Jadi kita kenali diri kita sendiri. Wa fi anfusihim afala yubsirun. Apakah di dalam diri-diri mereka tidak melihat kekuasaannya Allah itu? Kebesarannya Allah ada. Wa fi anfusihim afala yubsirun. Kenali diri kita, pasti kita akan mengenali Tuhan kita. Kenali kalau kita itu melarat, kok ada kaya dalam diri kita, pasti kaya miliknya Allah. Wa bima alaihi minal faqah, dan dengan sesuatu yang tetap atasnya dari faqah, kemelaratan yang asli. Jadi melarat kita itu memang melarat yang asli, asal kita itu nggak wujud. Lantas oleh Allah diwujudkan, jelas wujud kita ini mulai awal hingga akhir, hidup sampai mati itu miliknya Allah. Makanya ada gelar orang al-fakir, al-hakir, al-fakir yang melarat, al-hakir yang hina. Al-fakir yang sejati itu sampai merasa badan sekujur itu nggak punya. Bumi yang merasa bukan miliknya, itu namanya al-fakir. Al-fakir itu sifatnya manusia, al-ghani itu sifatullah. Sifatnya Allah nggak boleh diakui oleh sifat makhluk, nggak boleh mengakui sifatnya Allah. Wa tahaqquqi bidzalika, dan olehnya menyatakannya orang ahli ma'rifat dengan yang demikian itu. Merasa butuh kepada Allah yang terus menerus, merasa nggak ikut punya secara total. Bikuli nafasin, itu bukan bikuli nafsin. Bikuli nafasin di dalam tiap-tiap nafas. Tiap-tiap nafas yang kita keluarkan ini juga bukan milik kita. Kira-kira nafas itu milik kita bukan? Loh, kalau nafas milik kita mau mati, ada stok nafas. Karena kalau dikasih nafas bantuan ya terus bablas, bantuan ya nggak banyak. Bahkan tiap-tiap nafas merasa diri kita itu melarat. Nafas yang keluar itu bukan milik saya. Yang mengeluarkan kita apa Allah hakikatnya. Kita bernafas itu yang mengeluarkan nafas kita. Kita ini ya Allah. Kita bisa menghirup nafas. Yang menghendaki kita bisa menghirup nafas itu ya Allah. Jasad kita ya milik Allah, hidup kita milik Allah. Bernafas itu nggak bisa kalau enggak dalam ketentuannya Allah. Dan nafas yang diberikan kepada Allah secara simbolis berapa?
Nah, kalau orang itu udah meninggal dunia, itu jatah nafasnya sudah habis. Kita nggak bisa nambah. Nafas keluar merasa yang mengeluarkan Allah, nafas masuk merasa yang memasukkan Allah. Ketika hatinya nafas keluar ingat Allah, masuk milik ingat Allah, merasa fakirnya kepada Allah, kok sampai meninggal ketika itu, maka itu meninggal yang husnul khotimah karena disertai ingat kepada Allah. Sampai nafas sih jangan punya. Makanya orang-orang ahli marifat ada yang nafas keluar ya itu wahai, nafas masuk hu, wahai zat yang maha gaib, wallahu akad, ya hu, dalam rasa ya hu. Ada yang la ilaha illallah, nafas keluar la ilaha, nafas masuk illallah, la ilaha, enggak ada Tuhan, maksudnya enggak ada pemelihara, enggak ada yang menghidupkan, enggak ada yang menguasai, enggak ada yang segala-galanya. Ketika masuk illallah, hanya Allah. Namanya kalam manfi dan musbat. Manfi itu mentiadakan segala sesuatu. Musbat itu menetapkan sesuatu itu hakikatnya hanya milik Allah. Yang kita akui, kita buat. La ilaha illallah, itu bukan milik saya. Illallah, hanya milikmu ya Allah. Setiap nafas disertai ingat kepada Allah, merasa butuh kepada Allah yang terus-menerus. Jangan sampai kita menghirup nafas, punya keyakinan kita bisa mengeluarkan nafas lagi. Bisa juga nafas yang kita hirup itu adalah nafas yang terakhir kalinya. Karena kita nggak punya nafas, nggak punya stop, maka kita nggak ngerti kapan berakhirnya nafas kita itu. Karena nafas itu miliknya Allah. Lalu kalau milik kita sendiri bisa kita wet-wet. Dikeluarinnya seperapat-seperapat aja biar awet stoknya. Enggak ya? Kadang boros. Kalau milik kita ya bisa kita wet-wet biar umurnya panjang. Ya nyatanya ya enggak. Bikhilafi ghairi lain halnya dengan selain Allah, orang yang selain ahli ma'rifat. Wa inau tarotan yatoru. Orang yang selain ahli ma'rifat, dalam satu segi yatoru, dia merasa putus yang sangat kepada Allah. Fayatu, maka dia berdoa. Kalau udah kepepet, kejepit. Kalau orang yang enggak ahli ma'rifat itu merasa melaratnya, nunggu dibuktikan. Misalkan nunggu kena tsunami, baru merasa hartanya hilang, sangat butuh kepada Allah, baru berdoa. Nunggu terlilit hutang, baru berdoa. Nunggu istrinya sakit dulu, nggak ada buat bayar, baru nangis di hadapan Allah. Karena merasa punya istri. Suatu saat istrinya dibikin sakit oleh Allah, bingung. Padahal semuanya kan sudah miliknya Allah. Makanya kalau kita pengen ditolong oleh Allah, tampakkanlah rasa melarat kita di dalam hati yang terus-menerus. Jangan nunggu melarat itu dipraktekkan oleh Allah. Orang sadar nunggu diketok itu sadar yang kurang benar. Mungkin. Oh sadar nunggu dimarahi, sadar nunggu diketok. Gak nyolong lo nunggu di penjara dulu baru sadar. Kita ini harus sadar dengan melarat kita, memang kita itu melaratnya asli. Dinamakan faqatu dzatiyah, kemelaratan yang asli. Walam taku min qablu syai'an, asalmu itu tidak berupa apa-apa. Ya enggak punya apa-apa. Berarti tinggal pasrah kepada zat yang memiliki apa-apa. Ya dalam genggaman Allah ya terserah Allah. Kalau Allah membuka, ya urusan Allah jadi luas. Kalau masih digenggam aja ya gelap, susah, prihatin. Jangan sampai susah lupa Allah, gembira lupa Allah. Wa tarotan yatku min ghairi tirar. Dan kadang-kala orang yang tidak ahli ma'rifat itu berdoa kepada Allah tidak karena terpaksa. Ya sebenarnya secara zahirnya ya cukup. Ya doanya hanya ngasih contoh aja. Ada enggak? Orang ngasih contoh berdoa seolah-olah doanya dibikin nangis. Tapi merasa punya doa, itu namanya orang kaya.
Orang kaya doa. Lo kaya doa itu ya nggak boleh loh. Orang berdoa itu harus melarat. Lo kok punya doa? Orang doa itu harus lepas dari doanya. Gimana ya? Berdoa, merasa kekuatan berdoa itu datangnya dari Allah. Maka doa itu dinamakan ibadah. Ketika orang merasa bahwa kekuatan doa itu dari Allah. Ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu saripati ibadah. Ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu pedangnya orang mukmin. Ketika seorang mukmin itu berdoa, merasa bahwa timbulnya doa itu dari Allah, yang menghendaki dia berdoa itu dari Allah, bisa nangis itu juga khusyuk itu datangnya dari Allah. Ada yang merasa bangga, alhamdulillah saya tadi ketemu habaib berdoa sampai mencucurkan air mata, merasa bisa doa, merasa bisa mencucurkan air mata. Lu mestinya alhamdulillah saya tadi berdoa Allah nolong saya. Tanpa terasa dengan pertolongannya Allah air mata saya mengalir. Mudah-mudahan dengan mengalirnya air mata itu menjadi pelebur dosa-dosa saya. Jadi alhamdulillahnya Allah mengalirkan air mata. Karena kalau doa nangis itu gampang, bisa aja dibikin-bikin. Udah di TV itu setiap orang doa nangis bisa aja. Ada ya acara TV kalau doa nangis, habis itu kambuh. Jadi bukan nangisnya itu yang dituntut itu adalah merasa sangat butuhnya kepada Allah. Sampai nangisnya itu nggak ikut punya. Doanya nggak ikut punya, nangisnya nggak ikut punya, itu namanya ittiror. Ini tingkatan orang alim ma'rifat. Ada kiai nyari menantu. Diharapkan menantunya itu orang yang khusyuk ibadah kepada Allah. Qur'annya Faliyatku kasir waliyat haku qalilan. Hendaklah kamu banyak menangis, sedikit tertawa. Pengen cari menantu yang khusyuk, yang banyak nangisnya, itu pasti ahli ibadah. Jika habis Jumatan, jika berdoa, kiai lihat sudut kanan sampai sudut kiri, cari pemuda yang menangis, nanti jadikan menantu. Sudut kanan pojok itu ada pemuda yang nangis ketika berdoa. Dalam hati kiai itu, wah itulah cocok jadi mantu saya. Itu ahli ibadah. Doanya aja sampai nangis. Akhirnya ditanyai, ketika habis sholat, betapa khusyuknya ibadahmu, betapa khusyuknya sholatmu, betapa khusyuknya doamu sampai kamu nangis. Apa jawabnya pemuda? Kiai, saya itu nangis karena kambing saya hilang. Loh, kambingnya hilang bukan sebagaimana rasa takutnya kepada Allah, bukan karena merasa melaratnya kepada Allah. Jadi doa itu harus melarat, doa itu sendiri, sampai doanya itu harus nggak punya. Doa itu miliknya Allah, ya kehendaknya Allah, anugerahnya Allah. Loh, kalau miliknya Allah dikabulkan sama nggak dikabulkan sama aja, karena miliknya Allah. Minimalnya kalau nggak dikabulkan, minimalnya kita itu sudah mendapatkan saripatinya ibadah. Nggak usah habis itu kok saya nggak kunjung dikabulkan, nggak usah mikir itu. Bersyukurlah Allah menggerakkan kita bisa berdoa itu, bersyukur. Nggak usah nunggu hasilnya bagaimana, Allah sudah maha tahu. Kalau kita merasa melarat, mesti Allah nyodakoi, nggak mungkin nggak. Innamas shadaqatu lil fuqara'i wal masakin. Sesungguhnya sedekah itu diperuntukkan oleh orang-orang yang fakir, untuk orang-orang yang fakir dan orang-orang yang miskin. Nah, kita ini kalau pengen disedekah oleh Allah harus merasa fakir, harus merasa miskin di hadapan Allah. Pengen disedekahi kok merasa melarat. Bagaimana orang minta air, gelasnya penuh air. Bagaimana orang minta sumbangan uang, tasnya penuh duit. Itu namanya penghinaan.
tampakkan sampai doa itu loh jangan punya. Bukan nggak boleh berdoa, berdoalah. Hatimu ngerasalah ketika kita bisa berdoa itu, doa itu kehendaknya Allah, ya miliknya Allah. Miliknya Allah bukan ya? Ya hamba itu milik hamba ibad Abdullah apa Abdul Setan. Namanya hamba itu hamba Allah. Namanya hamba Allah ya jelas sampai doanya ya miliknya Allah. Kalau doanya bukan miliknya Allah berarti doanya bukan hamba Allah. Namanya hamba Allah. Yang namanya hamba Allah ya total miliknya Allah. Ya jasadnya ya rohnya ya ibadahnya ya kehendaknya miliknya Allah. Kita hamba Allah bukan? Kalau hamba Allah jangan ngaku-ngakui milik kita sendiri ya miliknya Allah. Namanya hamba Allah. Makhluknya Allah bukan? Ya makhluknya Allah bukan makhluk kita sendiri. Makanya sholat itu isinya ya lillah. Niat itu isinya ya lillah. Karena miliknya Allah. Ayo tanamkan doa sampai kayak begitu itu. Sehingga kalau kita bisa begitu habis doa bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Engkau telah menggerakkan saya bisa berdoa. Alhamdulillah ya Allah. Saya masuk kategori orang-orang yang mengikuti perintahmu. Ud'uni astajib lakum. Wadhalika anatirarul ammati bimusiratil asbab. Wadhalika yang demikian itu karena keterpaksaannya umumnya masyarakat. Itu mengikuti berlalunya beberapa itu mengikuti kejadiannya atau berlalunya beberapa sebab. Orang umum itu merasa butuhnya sama Allah harus nunggu sebab melarat saya doa. Sebab ada musibah. Sebab utangnya banyak, sebab di PHK. Seandainya Allah nggak kasih itu, dia nggak berdoa. Merasa dirinya kaya. Umumnya orang kalau doa itu nunggu dikasih sebab-sebab oleh Allah. Nunggu ada sesuatu yang membuat dia kejepit, lantas dia berdoa, baru merasa butuh. Li ghalabati dairatil khis ala masadim. Karena kuatnya ruang lingkup rasa atau dairatul khis, ruang lingkup rasa ala masadim atas melihatnya mereka. Karena tebalnya rasa memiliki terhadap segala sesuatu itu yang menyebabkan mereka itu kalau doa nunggu diambil dulu. Dirampok baru berdoa susah. Kena musibah baru mau doa karena tadinya merasa memiliki. Jadi butuhnya kepada Allah nunggu diambil baru doa. Nunggu dipraktekkan dulu. Nah, itu kita ini jangan sampai begitu. Legolabati dairatil khis karena kuatnya rasa memiliki. Ini kan milik saya tadinya ya badan jasad saya, istri saya, anak saya, rumah saya, kekayaan saya. Suatu saat diambil oleh Allah baru sadar. Fa idza azalat zalat iraruh. Ketika sebab-sebabnya itu hilang, ibarat orang sakit jadi sehat, ya maka rasa butuhnya kepada Allah ikut hilang. Lupa ingatnya ketika sakit, ketika dibikin sehat, udah hilang pula rasa butuhnya kepada Allah. Ketika punya duit, hilang pula rasa nggak punya duitnya itu. Ketika Allah sudah ngasih kaya, lupa kalau dirinya itu berasal dari kemelaratan yang terus kaya itu sifatnya Allah. Ketika sakit, butuh kepada Allah. Ketika dikasih sehat, lupa kepada Allah. Lupa padahal sehat itu milik Allah. Allah itu yang nggak pernah sakit. Kok kita bisa sehat? Sehat itu milik Allah. Kadang-kadang itu lupa. Loh makanya banyak lupanya manusia ini Allah senantiasa menggoncang dunia ini dibikin dunia itu tempat betah.
suka, biar nggak betah, biar terus-menerus butuh kepada Allah. Tiap hari ada musibah. Baik musibah itu nyata atau yang nggak nyata, bisa dilihat mata atau tidak bisa dilihat mata, bisa dirasakan. Makanya dunia dinamakan darul bala, tempatnya bala. Maksudnya apa? Biar orang itu itirar, merasa sangat butuh kepada Allah yang terus-menerus. Dibikin dunia begini aja, masih banyak orang yang terlena. Bagaimana kalau dunia itu dibikin surgawi? Ya jelas lupa Allah semuanya. Ini suatu saat kita dibikin susah, akhirnya kita tidak bisa mengatasi masalah kita sendiri. Kalau nggak bisa mengatasi masalah sendiri, pasti minta tolong kepada yang bisa. Yang bisa itu hanya satu, Allah. Falau syahidu qabdatallahi samilatal mukhitata. Falau syahidu seandainya mereka masyarakat umum itu ngerti, menyaksikan terhadap genggaman kekuasaan Allah, merasa kalau dirinya itu nggak pernah lepas dari genggaman kekuasaan Allah. Asamilata yang umum, al-mukhitata yang meliputi. Mau kemana aja manusia itu nggak bisa keluar dari kekuasaan Allah. Manusia itu ibarat ikan yang ada di air, di laut. Ikan itu sebenarnya mau lari kemana aja, ini nggak bisa lepas dari air. Tapi ada ikan yang lupa dirinya itu berada dalam air. Ada ikan yang kecil dikejar oleh ikan yang besar. Lari apa berenang ikan? Ngomongnya repot. Ikannya lari, ya salah. Ya berenang ya nggak pantas ya. Ikannya berenang. Terus gampang-gampangnya lari lah biar bahasanya enak ya. Ikannya lari, di situ ada lubang. Masuk ikan kecil itu, ikan besar nggak bisa masuk ke dalam lubang itu. Sebenarnya ikan kecil itu bisa masuk ke lubang selamat, nggak bisa dimakan oleh ikan yang besar itu karena lubangnya, apa karena airnya? Hah? Karena airnya. Seandainya itu nggak ada air, bagaimana ikan itu bisa lari, bisa berenang? Seandainya dalam lubang itu nggak ada air pula, bagaimana dia bisa masuk? Nah, air itu ibarat Tuhan. Sebenarnya kita selamat itu karena Allah. Secara dirinya ditolong orang, kasih kerjaan sama orang. Secara dirinya itu banyak ibarat lubang yang nggak ada, yang sudah ada airnya, yang sudah diliputi oleh kekuasaannya Allah. Ikannya nggak bisa masuk, balik. Ya karena air, karena airnya enggak. Nah, kalau mau balik, airnya kering, gimana mau balik? Nah, merasalah kita itu kayak ikan yang ada di dalam air. Kemana aja ketemu air. Nggak pernah lepas dari air. Makanya kalau ikan itu dalam laut, jangan merasa kehausan. Ada ikan di dalam air kok nyari air. Loh, ada orang kok nyari Tuhan. Oh, dirinya nggak pernah lepas dari Allah. Nggak pernah lepas dari qabdatullah, genggaman kekuasaan Allah. Kayak gitulah gampang-gampangnya kita paham. Di laut ada tumbuh-tumbuhan. Tumbuh-tumbuhan itu tumbuh karena air bukan? Ya karena air. Sampai ikan itu makan tumbuh-tumbuhan karena air enggak? Tumbuh-tumbuhannya ada, airnya kering, kan bisa makan enggak? Ya bisa. Loh, kita tuh sampai ngunyah itu loh ya karena Allah. Nelen itu ya karena Allah. Ya kasih rezeki makanannya ya Allah. Loh, makanya doanya alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana. Segala puji milik Allah yang telah ngasih saya makan dan ngasih saya minum. Padahal yang nyari kerjaan itu suaminya. Yang dapat rezeki itu suaminya. Kok katanya Allah yang ngasih makan? Padahal itu dari bosnya duit itu. Bosnya dari turut-turut ya dari Allah ya. Ternyata bosnya hidup karena airnya. Ya karena Allahnya. Coba enak kan kalau begitu, merasa kayak ikan dalam air itu kan enak. Tanpa Allah nggak bisa menurut kita ngunyah. Kayak ikan ini kalau nggak ada airnya juga nggak bisa makan. Kalau kita suapi ya tetap aja mati. Ayo ikan diangkat dari air,
disuapi, kasih rumput laut gitu, makan. Itu tetap aja mati. Air sama ikan nggak pernah bisa. Lalu kita sama Allah itu nggak pernah bisa. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Sesungguhnya kami Allah lebih dekat kepada manusia daripada otot bulu iringnya. Artinya Allah itu meliputi segala-galanya. Nggak ada, kita itu kok nggak butuh sama Allah tuh nggak ada. Kedipan butuh Allah, nafas butuh Allah, gerak butuh Allah, pengen gemuk butuh Allah nggak? Butuh. Pengen langsing butuh pertolongan Allah nggak? Ya butuh. Kalau sampai lupa Allah, pengen langsing diri minum obat pelangsing, kadang-kadang malah mencret mati. Ada nggak? Ada. Udah gak langsing mati lagi. Makanya mau minum, bacalah bismillah, mudah-mudahan Allah memberikan keberkahan minuman ini. Allah memberikan keberkahan makanan ini. Tidak menjadi penyakit, tapi menjadikan tambah kuatnya ibadah kepada Allah. Jangan percaya obatnya, percaya Allahnya. Yang punya manfaat, punya bahaya, sang penyembuh. Asyafi. Ngerasa kayak ikan dalam laut. Selamat itu bukan karena lubang kecil itu, karena air. Kok sampai dicaplok? Karena airnya. Ya airnya juga karena airnya. Itu udah jadi rezekinya ikan itu. Kalau setiap ikan yang besar pengen makan ikan kecil nggak bisa, ya kurus mati nanti nggak bisa. Ya ada yang kena, ada yang enggak. Yang kena bahaya, yang bikin bahaya ya Allah. La'alimu anna tiraruhum ilallahi ta'ala daimun. Kalau mereka ngerti bahwa dirinya itu diliputi oleh Allah kemana saja berada. Ainama lillahil masyriq wal maghrib fa ainama tuwallu fasama wajhullah. Lillahil masyriq wal maghrib, jagat timur, jagat barat itu milik Allah. Di mana saja kamu menghadap, hakikatnya menghadap kepada zatnya Allah. Bisa lepas. Kalau mereka mengerti kayak begitu, bahwa keterpaksaan mereka itu adalah keterpaksaan yang terus-menerus, la'alimu anatirarhum daimun. Pastilah mereka mengerti bahwa keterpaksaan mereka itu merupakan keterpaksaan yang kekal. Yang sebenarnya butuh kita kepada Allah itu butuh yang terus-menerus. Maka sifatnya manusia itu, Allah itu, sifat manusia itu adalah ihtiyaju li ghairihi, butuh kepada lainnya yang terus-menerus. Allah itu qiyamu binafsi, berdiri sendiri dengan zatnya. Kalau kita itu nggak bisa berdiri sendiri tanpa Allah, itu namanya ittirar. Allah qiyamu binafsi, selain Allah ihtiyaju li ghairi, selain manusia, selain makhluk siapa? Ya mesti Allah. Wala yakunu ma'a ghairillahi qararuhu. Hatinya enggak pernah bersama selain Allah. Orang ahli ma'rifat itu walaupun dahnya bercampur makhluk, hatinya senantiasa merasa bersama zat yang menciptakan makhluk. Oh, makhluk itu bergerak, hatinya merasa yang menggerakkan makhluk itu Allah. Ya dia miliknya Allah. Yang ahli ma'rifat yang miliknya orang itu miliknya Allah, ya diajak ngomong miliknya Allah. Sebenarnya yang diajak ngomong sama yang ngomong itu miliknya yang tunggal bukan? Ya tunggal kan? Kita tuh berbicara. Ketika kita berbicara, kitanya milik siapa? Milik Allah. Kita bisa ngomong kehendaknya. Orang itu kita ajak ngomong kok nyambung. Yang bikin nyambung siapa? Allah. Orang itu milik siapa? Tunggal kan? Itu namanya syuhudul kasra fil wahdah. Memandang banyak di dalam satu. Kelihatannya banyak, tapi sutradaranya satu. Allah. Kalau kita bisa begitu nanti, seandainya itu ucapannya menyakitkan, hati kita sadar. Karena orang itu nggak akan bisa menyakiti orang lain tanpa kehendak Allah. Kenapa saya disakiti? Oh, berarti Allah menguji keimanan saya. Bisakah saya mengatakan bahwa yang jahat dan yang baik itu hakikatnya dari Allah? Kadang-kadang kita memandangnya yang baik-baik aja dari Allah. Yang jahat dari setan. Setannya dari siapa ya?
Itu kalau jahat itu jadi setan. Nah, setannya milik siapa? Ya milik Allah. Hanya setan itu disesatkan oleh Allah. Wa ma yudlilhu fala hadi. Ya Allah, barang siapa disesatkan oleh Allah, enggak ada yang ngasih petunjuk. Nah, yang baik-baik itu dikasih hidayah oleh Allah. Wa may yahdihillah fala mudhill lah. Barang siapa dikasih hidayah oleh Allah, enggak ada yang bisa menyesatkan. Kalau yang baik itu dikasih hidayah, kalau yang jahat itu disesatkan. Tapi Allah itu Al-Hadi. Allah juga punya nama Al-Mudhillu pakai dzat, yang Maha menyesatkan. Sebenarnya miliknya yang satu loh. Tuhannya kiai sama Tuhannya setan sama enggak? Hah? Bukan kalau Allah itu Tuhannya para kiai, para ulama, para nabi. Bukan Tuhannya setan. Setan pasti protes. Tuhan kita sama Tuhannya maling sama kok? Sama enggak? Sama. Satu Tuhan. Bineka Tunggal Ika. Berbeda-beda tetap satu Allah. Sukunya boleh macam-macam, tapi Tuhannya tetap Allah. Kulitnya macam-macam, bahasanya macam-macam, adatnya macam-macam, tapi Tuhannya tetap satu. Allah itu namanya Bineka Tunggal Ika. Gitu ya. Jadi kalau diluaskan melalui tauhid, semboyan Bineka Tunggal Ika, kalau diluaskan tauhid itu ternyata kembali kepada yang satu. Biar itu orang Dayak, biar orang yang kulit hitam, biar orang yang ngomongnya galak, itu tetap satu miliknya Allah. Hatinya jangan sampai tidak Allah. Walaupun secara zahir kita ini bergaul kepada selain Allah, tapi sebenarnya miliknya satu. Ibarat cabai itu yang macam-macam, ada buah apa? Buahnya buah cabai, daunnya daun cabai, kembangnya, batang cabai, rantingnya. Cabainya yang mana? Ya kelihatannya ada buah, ada daun, ada batang, tapi itu cabai. Kelihatannya ya ada ikan, ada ombak, ada macam-macam, tapi itu sebenarnya laut yaitu. Jangan sampai kita ngomong laut, pasirnya lepas dari laut itu, bukan laut. Pasir apa ya? Dia pasir laut, angin laut. Itu namanya beda-beda satu loh. Itu dulu yang bikin semboyan Bineka Tunggal Ika itu ada tauhid. Hanya saja kita nggak bisa menerjemahkan aja. Wala yastanidu biqalbihi li ghairillahi ta'ala. Hatinya nggak pernah bersandar kepada selain Allah Ta'ala. Wah, Allah itu hasbi Allah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Bagaimana hati bersandar kepada selain Allah? La malja'a illallah. Enggak ada tempat pengungsian kecuali hanya kepada Allah. Wa ilaihil masyir. Hanya kepada Allah tempat kembali, mengembalikan roh kita, jasad kita, hidup kita, permasalahan kita, semuanya kembali kepada Allah. Wa ilaihil masyir. Hanya kepada Allah tempat kembali, tempat pengungsian. Segala masalah. Hati itu hanya satu, harus nyandar kepada yang maha satu. Diwujudi wasati minal asya. Hatinya gak pernah nyandar kepada selain Allah ketika terjadi kegelisahan dari beberapa perkara. Ketika hatinya gelisah, merasa yang bikin gelisah Allah, saya ini gelisah karena dalam genggaman kekuasaan Allah. Karena saya lagi disusahkan oleh Allah. Wa nufuri biqalbi. Hatinya gak pernah lari dari Allah. Maka hati yang kayak begitu itu dinamakan Ka'batullah. Ka'bahnya Allah. Karena tempat bernaungnya keimanan. Dinamakan hatinya orang mukmin dinamakan Ka'batullah itu karena tempat menginapnya atau bernaungnya iman, tauhid, Islam. Hatinya senantiasa di situ, muter di situ. Muter itu laksana orang tawaf. Yang sebenarnya namanya Ka'batullah itu hatinya orang mukmin yang nggak pernah lepas dari Allah, yang tidak pernah tidak bersandar kecuali hanya kepada Allah. Itu namanya Ka'batullah hakiki. Kalau Ka'bah syariat di sana itu banyak orang muter-muter di Ka'bah, hatinya lupa Allah banyak.
Tapi kalau hati Ka'batullah, hatinya orang mukmin, nggak pernah, karena hatinya orang mukmin tempatnya iman, tempatnya tauhid. Bisa jadi hatinya orang mukmin juga dinamakan Arsyur Rahman, arasnya Allah. Qalbul mukmin Arsyur Rahman, hatinya orang mukmin itu arasnya Allah. Maka kata Rasulullah, setinggi-tingginya langit masih tinggian hatinya orang mukmin. Karena hatinya orang mukmin itu nggak pernah lepas dari Allah. Hati yang nyamudra. Sehingga dalam hadis kursi, inna samawati wal ardo lantasi'ani. Sesungguhnya langit, bumi itu nggak mampu menelanku. Innamal qalbul mu'min yasiduni. Akan tetapi hatinya orang mukmin mampu menelanku. Karena hatinya orang mukmin itu semuanya sudah jadi laut. Sudah nggak ada ikan, sudah nggak ada rumput, sudah nggak ada pasir, sudah nggak ada angin, sudah nggak ada burung. Semuanya jadilah laut, angin, laut, burung, laut, pasir, laut, rumput, laut, ombak, laut semua. Tunggal kan? Tunggal. Kama taqaddama, sebagaimana keterangan yang telah berlalu. Faka'anahu, seolah-olah musuhnya berkata, innama taqaddama minal ikhtisasi minal khalqi wa tilaki lisani bitolabi nikmatani. Sesungguhnya kegelisahan dari makhluk, terucapnya lesan harus meminta, ini merupakan dua kenikmatan minu'util arifin, sebagian dari beberapa sifatnya orang-orang alim ma'rifat. Sebagian sifatnya orang-orang alim ma'rifat itu senantiasa hatinya gelisah dari makhluk, lesannya senantiasa mengucapkan permohonan kepada Allah. Kalau hati kita biasa kegelisahan dari makhluk, akhirnya terus-menerus minta tolong kepada Allah, lesan kita dipudarkan oleh Allah, bisa berdoa kepada Allah, itu merupakan dua nikmat yang besar. Nikmat yang besar itu hatinya gelisah bersama Allah, sehingga hanya cukup kepada Allah. Lesannya pudar memohon, mengucapkan sesuatu kepada Allah, itu nikmat yang besar. Intinya yang namanya nikmat yang besar itu, orang itu hatinya senantiasa melarat kepada Allah, lesannya senantiasa berdoa kepada Allah. Itulah nikmat yang besar yang diberikan oleh orang-orang alim ma'rifat. Itulah tanda-tandanya orang alim ma'rifat. Tambahan keterangan, Allah berfirman dalam surat Toha, Rabbi wa qur Rabbi zidni ilma. Katakanlah wahai Muhammad, wahai Tuhanku, tambahkanlah kepadaku ilmu. Dalam ayat ini Allah menyuruh kepada Nabi Muhammad yang memiliki keluasan ilmu untuk mencari tambahan. Karena beliau sangat butuh kepada tambahan ilmu yang tiada pernah terputus. Walaupun telah terkumpul baginya ilmunya penduduk langit dan bumi. Nabi Muhammad itu orang yang sudah diajari ilmunya penduduk langit dan bumi, tapi disuruh merasa melarat, tidak berilmu, disuruh tetap minta tambahan ilmu. Rabbi zidni ilma. Dalam ayat lain, wa ma utitu minal ilmi la qalila. Kamu sekalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit. Kata Roma Irama, ilmumu bagaikan setetes air di lautan kalau dibandingkan dengan kepandaian Tuhan. Gitu ya. Setetes masa mau bangga sih. Tetes di laut lagi mau bangga, lautnya dilupakan ini kok ya aneh. Air hujan aja kalau jatuh di laut jadi air laut, jelas ya. Laut. Kalau hujannya lebat. Wallahu a'lam bishawab. Ayo, mungkin silakan ada yang bertanya di dalam masalah ini. Cara berdoa menurut orang ahli ma'rifat. Cara berdoa menurut orang ahli ma'rifat enggak usah ditulis. Satu, harus nggak punya doa. Gimana sih nyuruh doa harus nggak punya doa? Harus melarat dari doa. Berdoa melarat dari doa itu. Jadi paling melaratnya orang itu orang ahli ma'rifat di hadapan Allah. Maknanya paling kayanya di hadapan selain di hadapan Allah paling melarat memang sudah nggak punya apa-apa hatinya. Maknanya paling kaya di hadapan selain Allah. Ini ngaji ini pengen kaya, pengen melarat itu.
Ada orang ngaji. Kenapa kamu ngaji? Ya siapa tahu ngaji nanti dapat ijazah doa yang ampuh. Lo ngajinya tauhid malah nggak punya apa-apa. Ini belajar nggak ampuh malah. Orang belajar tauhid itu belajar sampai bodoh. Belajarlah sampai bodoh. Kalau syariat belajarlah sampai pintar. Kalau tauhid belajarlah sampai bodoh. Belajarlah sampai kamu merasa dirimu bodoh, nggak punya ilmu sama sekali. Wa utitu minal ilmi la qalila. Kebalikannya loh. Semakin bertambah ilmunya, semakin merasa nggak punya ilmu. Semakin bertambah kekayaannya, semakin merasa melaratnya kepada Allah. Itu orang ahli tauhid. Kalau orang syariat, semakin tambah ilmunya, semakin tambah bangganya. Beda kan? Beda. Semakin netes di laut, air itu semakin sempurna. Jangan sampai air kita tidak netes di laut. Air itu kalau sudah nyampe laut, nguap jadi awan. Awan berguna nggak? Minimalnya kalau ada orang lewat dapat bernaung di bawah awan itu. Kalau toh awan itu jatuh jadi hujan, bermanfaat nggak? Bermanfaat untuk tanah yang tandus, bermanfaat untuk tumbuhan. Seandainya air itu nggak jadi awan, tetap aja jadi laut, tetap aja bermanfaat untuk kehidupan yang ada di dalam laut itu sendiri. Itulah namanya ilmu nafi, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang senantiasa disandarkan kepada Allah. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan ilmu nafi atau ilmu yang bermanfaat, ilmu yang ibarat air yang ada di dalam laut. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalina wal akhirin amsadatina sabi sayyidina rasul ajmain hamdan wa ni'am wa yukafi'u mazidah ya rabbana lakal hamd kama yanbaghi li jalalika wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ij'alna wa ahlana min ahlil imani wa tauhid wal islam wa min ahlil istiqamah wa min ahlil husnil khatimah. Allahumma htim bi sa'adati ajalana, Allahumma htim bi sa'adati ajalana, Allahumma htim kulana fasin min akhir umurina bila ilaha illallah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wa barik wa sallim wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.